Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Maulana. Saya dari program studi ilmu pemerintahan dengan NIM E1031221019. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada kami tentang menganalisis sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini. Baik, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik. Sementara itu, dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena kekuasaan tertinggi berada di dalam tangan presiden. Presidensial adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Secara teori, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada praktiknya, banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Pada prinsipnya, sistem pemerintah itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem hubungan antara organ eksekutif dan organ legislatif. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintah tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintah itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turun andil dalam pembangunan sistem pemerintah tersebut. Sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masih tetap menganut sistem pemerintahan presidensial, karena presiden tetap sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak dapat bertanggung jawab pada parlemen. Sistem pemerintah ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Pada perkembangan sistem pemerintahan presidensial di negara Indonesia, terutama pada perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.